Bakal makin kaya kalau gue dipuji atau dibuang. Hello, udah jelas banget gue bakal pilih dipuji. Kok kamu bisa sepede itu sih, Nak? Karena aku percaya diri. Ideh, kamu ini emang terlalu pintar ya. Wah, makasih atas pujiannya, mama terbaik. Astagfirullah, kamu harus hati-hati sama kekuatan kamu barusan. Semakin dipuji, aku semakin kaya, Ma. Dan bisa jadi orang terkaya di kota ini. Jadi ngapain takut? Mama titip pesan, orang lain jangan sampai tahu tentang kekuatan kamu barusan ya. Halah, Mama tahu sendiri kan sifat aku kayak gimana. Gawat, aku harus bertindak. Hari ini lo kelihatan gaya banget, cair ya? Soalnya gue habis dapat duit 10 juta. OMG, Feli yang baik hati, pintar, penuh kasih sayang. Traktir gue dong. Enak aja. Hah, duit gue nambah. Dan kali ini lumayan banyak. Itu artinya nambahnya tergantung jenis pujian. Aduh, kalau nggak ada untungnya gue nggak mau dengerin omong kosong lo deh. Gue bakal beliin apapun yang lo mau. Kasih tahu aja. Ya udah, gue minta limosin. Wah, nggak tahu diri. Oh iya, tadi lo dipanggil bu guru. Dia sih kelihatan marah banget. Tapi jangan sampai dia tahu kekuatan lo ini ya. Yaelah, lo sama aja kayak nyokap gue. Ada apa, Bu? Heh, salah saya apa, Bu? Saya kan baru sampai. Mana presentasi tentang aturan sekolah yang saya suruh? Kamu ini nggak pantas dipuji. Bejir, gue lupa. Kamu tahu sendiri kan akibatnya kalau lupa. Dasar kamu ini nggak becus. Ih, saya nggak lupa, Bu. Bentar deh, saya ambilin laptopnya. Padahal saya belum selesai ngomong. Bu, saya mau ngasih tahu sesuatu tentang Feli. Jadi, aduh buru-buru nih. Untung aja ada Terabox AI yang bisa bikin PPT cepat kilat. Buka webnya, masukkan topik presentasi, jumlah halaman, dan pilih bahasa. Udah nih, tinggal generate aja. Lo bikin kesalahan ya sama bu guru. Soalnya beliau ngumpulin semua murid di aula. Dalam rangka apa? Mungkin dia mau permaluin lo karena lo belum kerjain presentasi. Sembarangan ya, PPT gue udah jadi nih pakai Terabox AI. Widih, jenius banget ya lo. Aneh banget, padahal kayaknya cuma mau jadi dikit, tapi kok nambahnya berlebihan. Ada yang gak beres ini. Gue harus pecahin misteri ini, kayak mustahil banget tiba-tiba nambah 1 kuadriliun. Bu, saya udah selesai nih PPT-nya. Oh iya, ibu ngapain nyuruh semua orang ngumpul di aula ini, Bu? Anak-anak, seperti janji ibu di awal, kalau kalian bersekolah di sini bakal mendapatkan uang jajan yang banyak kan? Gak sabar deh bakal punya uang jajan 1 miliar per bulan. 2 miliar gak sih? Bu, ibu dapat uang dari mana? Bukannya ibu termasuk keluarga Kismin? Feli, sembarangan ya kamu? Anak-anak, tolong rencanakan rencana kita yang tadi. Loh, kenapa pintunya pada dikunci? Lanjut. Angkat tanganmu, Feli. Kamu terjebak. Habislah gue. Tahu nama teman atau nama musuh? Di kota gue kan dilarang punya musuh. Jadi udah pasti nama teman kan? Kesha, kita kan temenan pas kecil. Jadi mau kan lo temenan sama gue lagi? Lo lupa kalau kita udah putus pertemanan? Ih, ayolah. Lo kan juga gak punya teman. Hah? Gue tuh udah temenan lama sama Tasya. Dan lo jangan harap buat temenan sama gue lagi. Hah? Ih, terus gue harus temenan sama siapa dong? Buat ngebuktiin ke adek kalau gue juga lebih baik daripada dia. Oh, lo butuh teman. Kalau gitu tanya Tiara Dela aja. Guys, gue denger dari Kesha katanya kalian butuh temen ya. Tapi kita udah nemu temennya. Feli, jangan harap lo bisa masuk geng kita ya. Emangnya siapa teman kalian? Sena. Kalau Tiara, Sena juga. Sena itu adalah teman terbaik gue di sekolah ini. Kita kali, Ti. Gue gak pernah dengar orang yang namanya Sena di sekolah ini. Ya elah, lo kudet kali. Bu, yang namanya Sena di sekolah ini siapa ya? Oh, Sena itu murid yang baik, cantik, pintar pula. Hah? Ibu juga tahu. Jangan-jangan tuh kan bener dugaan gue. Selain sebagai murid, Sena itu adalah teman baik saya juga. Mana ada murid yang bisa temenan sama guru. Kamu kayak kesel banget sama Sena. Hati-hati nanti diamuk sama warga. Ibu dengar ucapan saya ya. Saya bakal cari tahu siapa si Sena ini. Bu, sini saya aja yang bantu. Oh nggak usah, ini ditaruh aja di meja biar nanti Sena yang bantuin saya. Sena terus. Iyalah, kalau bisa dibilang dia tuh murid yang perfect banget. Saya mau ketemu sama si Sena itu. Oh nggak bisa, dia tuh orangnya private banget. Jadi kalau kamu mau ketemu, kamu harus janjian. Awas saja ya tuh orang karena dia udah ngerebut posisi gue. Sena, keluar sekarang juga. Aduh, kalau caranya kayak gitu nggak akan berhasil. Jangan-jangan mereka semua halu lagi. Ma, aku lapar nih. Kamu tunggu di kamar dulu ya bareng yang lain. Soalnya mama baru angkat anak. Mama adopsi. Ya ampun, kalau gitu tambah rame dong rumah kita. Iya, namanya Sena tuh. Adek kamu lagi main sama dia di kamar. Tunggu. Sena? Ya ampun, kenapa mama izinin dia main sama adek? Dia itu orangnya jahat banget, Mah. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Dia tuh kan saudara kamu. Mama bener-bener kalau sampai terjadi sesuatu sama adek, aku bakal salahin mama. Lihat aja ya, Sena. Gue bakal kasih pelajaran kamu. Loh, dikunci pintunya. Dek, Hani, buka pintunya cepet. Waduh, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kayak gini gue harus dobrak kan. Astagfirullah. Punya jatah tidur atau jatah jalan? Lebih baik jatah jalan kan, jadi gue nggak capek. Kamu ini gimana sih kalau jatah jalannya habis? Kamu itu kan nggak bisa jalan lagi. Nggak apa-apa lah, Mah. Aku jadi punya alasan buat bolos sekolah. Ya ampun, nih anak nggak tahu diri banget. Padahal udah disekolahin 1.000 per bulan. Mahal banget kan? Jatah jalan aku tuh kan banyak banget, Mah. Ada 5.000. Itu mah bisa keliling kota ini. Kalau mama
Cuma 2? Nganterin aku sampai depan pintu juga udah habis mah. Wah, kamu ini anak durhaka ya. Kesya, kita naik gunung yuk. Maksud lo gunungnya ada di belakang sekolah kita itu? Kayaknya gue nggak bisa deh. Kenapa? Oh, gue tahu, pasti jatah jalan lo dikit kan. Sekarang jatah jalan gue sisa 10. Ini sedikit kan? Ya elah, belum daki gunung aja udah habis itu. Lo beruntungnya dapat banyak banget. Gue iri deh. Gue denger-denger lo punya jatah jalan yang banyak banget. Bagi dong. Oh gah, kalau gitu bagi sama gue aja. Kalian berdua itu kan temenan, jadi udah pasti sekongkol. Jadi seumur hidup gue nggak bakal kasih jatah jalan gue ke kalian. Le sombong kali. Di dunia ini nggak cuma lo yang jatah jalannya banyak, Vel. Tahu diri dikit lah. Lihat aja nanti, gue yakin Feli pasti menerima konsekuensinya. Feli, ibu kasih tahu kamu ya, kamu harus tutup mulut kalau jatah jalan kamu tuh banyak. Ya, tapi sayangnya saya udah kasih tahu sama teman-teman, Bu. Tamat riwayatmu. Enggak, Bu, saya masih jalan kok riwayatnya. Kamu tahu sendiri kan kalau Tiara tuh bakal menghalalkan segala cara buat dapetin nomor 1, menggantikan kamu. Saya nggak bakal biarin hal itu terjadi. Ya ampun, tuh orang kasihan banget nggak bisa jalan. Donasi orang itu ngesot, donasi lagi. Ya ampun, kenapa orang-orang pada kasihan sih? Donasi. Duh, tolong. Kesya, lo ngapain diri di lingkaran itu? Ini adalah tanda kalau gue adalah tawanan Tiara. Astaga, jangan-jangan lo diginiin demi dapetin jatah jalan gue. Mereka emang sampai itu, Vel. Ya udah, kalau gitu gue bakal donasi juga ke lo. Bu, kenapa jatah jalan saya dari tadi loading? Bukan cuma kamu, tapi semua orang juga gitu kok. Oh, apa karena sistemnya error ya? Karena ada seseorang yang membagikan jatah jalannya secara brutal. Waduh, jangan-jangan gara-gara gue lagi. Tapi ibu yakin bukan kamu kok pelakunya. Iya Bu, kalau gitu saya pergi dulu ya. Apa-apaan? Kenapa tiba-tiba gue pusing banget nih? Aduh, sakit. Ini di mana? Selamat datang di laboratorium gue. Udahlah Tiara, usaha lo tuh bakal percuma karena jatah jalan gue. Sambung kota, apa gunanya sih sambung-sambung kayak gini mah? Kalau aku nggak dapat duit, aku nggak mau ikut. Soalnya aku mata duitan. Kalau kamu berhasil sambung sampai akhir, kamu bakal jadi konglomerat. Konglomerat itu kan bisa beli apa aja, limosin, Lamborghini, macam-macam deh. Jangan berhayal dulu, emangnya kamu bisa tebak dengan tepat. Aku coba dulu ya Mah. Yang pertama ada huruf B, J, sama A. Itu apa ya? Kamu lupa, itu kan kampung halaman kita. Tapi aku bener-bener nggak tahu Mah. Aku kan sempat lupa ingatan. Ya udah, pencet cluenya. Oke. Bekantan. Oh, aku ingat Mah. Ini kan Banjarmasin. Kamu ini gimana sih? Mama belum selesai ngomong. Kalau kamu pencet cluenya, imbalannya tuh bakal berkurang. Masa sih? Kesya, gue ikut sambung kota. Nanti kalau gue udah berhasil dan dapat imbalan, gue bakal traktir lo apapun. Gue jamin hidup lo nggak bakal susah. Kenapa lo sampai segitunya sih? Ya ampun, lo kan bestie gue. Gue nggak mungkin lupain lo di saat gue udah tinggi. Emangnya lo nggak tahu desas-desus yang beredar tentang sambung kota itu? Hah? Emangnya kenapa? Sosmed gue dibatasin di rumah, jadi gue nggak tahu berita hoax. Dela juga sempat ikut dalam sambung kota ini, tapi entah kenapa dia menghilang secara tiba-tiba. Itu artinya dia udah lolos. Menurut gue sih Dela udah metong, dia dihabisin. Gue nggak mau terlalu musingin apa kata Kesya. Pokoknya gue mau lanjut. Yang selanjutnya, huruf depannya doang. Ya, kalau kayak gini gue terpaksa pencet cluenya lagi kan. Gue nggak peduli apa kata mama. Pokoknya gue mau pencet. Loh, gue saranin lo berhenti sekarang juga. Gue tahu lo mau bahas Dela, jangan bahas sekarang, nanti aja. Pokoknya gue lagi fokus nih. Kalau kayak gini jawabannya Yogyakarta. Kenapa sih lo tuh masih ngeyel buat lanjut? Padahal semua orang tuh udah memperingatkan lo. Gue gak bakal percaya kalau udah ada bukti di hadapan mata gue. Kalau sikap lo kayak gini, pantas saja semua orang tuh jadi curiga sama lo. Lo nyangkutin kasusnya Dela sama gue. Karena lokasi terakhir Dela sebelum menghilang adalah di rumah lo. Apa? Jangan-jangan, Bu, saya izin pulang sekarang juga ya. Loh, kamu lupa apa kata mama kamu? Iya sih, saya memang sering dilarang pulang jam segini, tapi ini emergency Bu. Saya nggak bakal izinin, nanti saya lagi yang kena batunya. Oh, jangan-jangan ibu terlibat ya? Atau ibu tahu sesuatu? Bener-bener ya, yang selanjutnya kamu harus fokus sambung kota ini supaya nggak mengecewakan mama kamu. Huruf tengahnya deh kalau kayak gini. Gue sama sekali nggak tahu pula. Cluenya seblak. Oh, Bandung. Ya ampun, padahal udah diperingati mama kamu kan buat jangan pencet cluenya. Kok ibu bisa tahu semuanya sih? Aneh. Akhirnya gue diizinin juga buat pulang. Itu suara apaan? Orang minta tolong dari dalam kamar mama. Kok aneh? Kenapa muncul sekarang sih? Tapi gue harus tebak secepatnya kan? Ini gimana kalau nggak ada hurufnya satupun? Terpaksa pencet cluenya lagi.